Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik semua? Semoga sehat selalu ya. Di minggu ini di praktikum sistem basis data akan diampu oleh saya selama 1 semester. Dan karena kondisi sekarang, jadi kita tidak bisa bertatap muka di kampus, maka beberapa kali pertemuan mungkin akan saya sampaikan melalui video seperti ini, atau juga mungkin akan kita lakukan pertemuan tatap muka via online, bisa via Zoom, Google Meet, atau Webex, atau juga kita juga akan menambahkan diskusi di grup WhatsApp yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, untuk penjelasan di minggu ini, karena seperti yang kalian sudah ketahui juga bahwa yang seharusnya ada 14 kali pertemuan, untuk semester sekarang dipadatkan menjadi hanya 10 kali pertemuan, yaitu 5 minggu di sebelum UTS dan juga 5 minggu di setelah UTS. Maka konsekuensinya adalah ada materi-materi yang harus kita padatkan. Misalnya materi minggu 1 dan minggu 2 akan kita padatkan di materi minggu pertama, seperti yang akan kita lakukan di minggu ini. Jadi biasanya di minggu pertama itu karena belum ada teori ya, jadi biasanya hanya disampaikan kontrak praktikum, kemudian pembahasan mengenai apa saja yang akan kita pelajari di 1 semester ini di praktikum sistem basis data. Tetapi di semester kali ini karena ada pemadatan materi, maka di minggu pertama juga akan langsung saya berikan sedikit materi mengenai sistem basis data gitu ya. Tapi penjelasannya lebih lanjut, yang lebih mendalam, maka akan dipelajari di kelas atau di teori sistem basis data. Nah, sebelum kita mulai praktikum, jadi ada beberapa kontrak perkuliahan ataupun hal-hal yang perlu kalian ketahui dan kita perlu sepakati sebelumnya mengenai perkuliahan daring atau online yang akan kita lakukan selama mungkin akan dilakukan sampai akhir semester gitu ya. Jadi metode pembelajarannya bisa sinkronus dan juga asinkronus. Jadi kita bisa tatap muka atau kalian bisa menonton video pembelajaran dari saya. Setelah itu kalian akan belajar mandiri juga di rumah. Bisa dengan pengerjaan tugas ya, seperti biasa kalau praktikum pasti setiap minggunya ada kegiatan-kegiatan yang harus kalian lakukan secara mandiri. Kemudian metode penyampaiannya, ini penyampaiannya juga bisa bermacam-macam. Ada flip learning. Jadi flip learning ini sebelum perkuliahan, sebelum jadwal perkuliahan ataupun di jam perkuliahan itu dosen atau saya akan memberikan bahan-bahan materi, bisa dalam bentuk video atau saya berikan PowerPoint atau berikan buku-buku sumber bacaan bagi kalian. Kalian baca, kalian pelajari, setelah itu kita akan mendiskusikannya bersama. Jadi saat berdiskusi kalian sudah belajar dahulu, sudah mengetahui apa yang akan kalian tanyakan kepada saya atau akan kita diskusikan bersama. Nah, diskusinya ini nanti bisa via WhatsApp group yang sudah kita bikin, atau juga kita akan janjian untuk tatap muka di jam perkuliahan, bisa via Webex, Zoom, ataupun Google Meet misalnya. Kemudian juga nanti ada tutorial. Karena ini praktikum, kita menggunakan beberapa software. Nanti akan ada beberapa tutorial cara menggunakan software ataupun cara bagaimana mengimplementasikan materi-materi sistem basis data ke dalam software. Kemudian juga saya akan menggunakan Elok. Ini biasanya akan saya gunakan untuk menyimpan atau mengupload video atau bahan pembelajaran, bahan perkuliahan, ataupun juga bisa saya gunakan untuk mengupload soal kuis atau responsi dan juga untuk absensi kehadiran kalian masing-masing. Kemudian selain itu juga akan saya sampaikan materi-materi itu dalam bentuk penugasan individu ataupun juga kelompok.
Nah, selama 1 semester ini juga kalian akan dibantu oleh 2 orang asisten praktikum, ya. Nanti akan saya perkenalkan siapa asisten praktikumnya. Kemudian setiap minggu juga nanti akan ada praktikum, sehingga harus ada laporan praktikum individu, atau nanti akan sesuai dengan instruksi, apakah laporannya per minggu atau per 2 minggu, atau nanti sesuai dengan instruksi tiap pertemuan praktikum. Kemudian tadi yang sudah saya jelaskan, absen kehadiran mahasiswa dilakukan via elok, ya. Jadi saya buatkan kelasnya di elok, kalian enroll di situ, kemudian ada tugas kalian untuk absen di elok. Jadi akan saya rekap dari elok itu siapa yang hadir dan juga siapa yang tidak hadir di kelas sesuai dengan jadwal. Kemudian tadi metode perkuliahan daring, ya. Tadi materi praktikum akan dibuat dalam sebuah video yang akan di-share di YouTube atau elok, ya. Nanti mungkin akan di-share di YouTube channel saya ataupun saya upload di elok saja. Nah, nanti video yang akan saya share ini kalian simak, kalian pelajari, kemudian nanti di jam kuliah nanti akan saya buka diskusinya di grup WhatsApp gitu, atau jika diperlukan mungkin akan kita lakukan pertemuan di media online seperti di Webex, Google Meet ataupun Zoom. Nah, selain metode flip learning seperti yang disebutkan saya tadi, nah kadang juga mungkin beberapa kali praktikum saya akan langsung buka tatap muka di media online. Misalnya saat nanti ada tugas presentasi, ya, nanti saya akan minta kalian untuk login atau masuk di link Google Meet atau Zoom atau Webex yang saya buat, kemudian kalian akan mempresentasikan tugas kalian di situ, kita simak bersama, kita diskusikan bersama. Lalu mengenai gambaran praktikum, nah ini mungkin jika kalian sudah dapat gambaran praktikumnya, kalian nanti bisa mencari sumber-sumber lain untuk memperkaya hasanah pengetahuan kalian, ya. Jadi sebelum midterm ini ada materi mengenai identifikasi tabel, kemudian konsep penyusunan tabel normal, konsep besar determinan, ada IR diagram, normalisasi tabel, kemudian ada konsep identitas, di mana nanti kita akan coba terapkan di Microsoft Access. Jadi sebelum TS itu praktikum untuk pemahaman atau pematangan konsep, dan juga langsung kita implementasikan di Microsoft Access. Nah, kalau setelah midterm ini kita akan belajar mengenai relasi aljabar, kemudian implementasi basis data pada perangkat lunak atau pada bahasa pemrograman, yaitu di PostgreSQL. Dan dimana kita akan gunakan PostgreSQL ini untuk melakukan manipulasi data atau pemanggilan informasi menggunakan query-query gitu. Nah, untuk unsur penilaiannya, ini yang pertama ada kuis. Kuis ini mungkin nanti di kelas akan diberikan, tetapi di praktikum juga kemungkinan bisa saya berikan kuis. Kemudian ada responsi. Responsi ini di akhir semester, ya. Biasanya di praktikum minggu terakhir akan saya adakan responsi. Kemudian ada laporan mingguan, laporan akhir, kehadiran dan juga keaktifan di kelas. Jadi siapa yang rajin bertanya, berdiskusi, itu akan dapat penilaian lebih gitu, ya. Nah, selain semua unsur penilaian yang saya sebutkan tadi, juga pastinya akan digabungkan dengan nilai UTS dan nilai UAS dengan pembubutan masing-masing. Begitu pendahuluan mengenai kontrak praktikum dari saya. Kemudian kita akan masuk ke sedikit teori mengenai basis data, ya. Karena ini sebenarnya kelas praktikum, jadi saya tidak akan menjabarkan lebih dalam, lebih lanjut mengenai basis data. Jadi ini hanya saya berikan kulitnya saja, pengantar saja. Nanti
di teori pasti akan lebih dijelaskan lebih mendalam, lebih spesifik mengenai basis data gitu. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya dari kalian ya, buat apa orang geodesi belajar mengenai basis data begitu? Kan kita kerjaannya hanya survei, mengukur, motret, mengukur GPS dan sebagainya. Nah, untuk apa kita juga belajar basis data begitu ya? Nah, yang perlu kalian ketahui bahwa setiap data-data spasial yang kalian peroleh itu pasti memiliki data atribut. Ya, di mana data atribut itu datanya akan sangat banyak, dan di mana jika kita menyimpan data atribut itu dalam bentuk analog, itu akan menyulitkan kita dalam memanggil informasi atau mengolah informasi. Maka dari itu perlu adanya basis data untuk mempermudah kita dalam mengolah informasi, kemudian mengupdate, menambahkan, dan sebagainya. Misalnya kalau di pekerjaan geodesi itu di basis data pertanahan misalnya ya. Jadi kita punya data spasial, yaitu di mana lokasi atau koordinat persil-persil tanah, tapi informasi spasial persil tanah ini juga harus diikuti dengan data atributnya. Jadi berapa nomornya atau NIB ya, nomor induk bidangnya itu berapa, kemudian pemiliknya siapa, haknya apa, itu harus tersimpan bersama-sama dengan data spasial. Bayangkan jika ada jutaan tanah atau jutaan persil di Indonesia ini, atau di suatu kabupaten saja lah ya, itu yang semua data atributnya tersimpan analog, jadi dalam bentuk kertas saja. Bayangkan jika akan dilakukan misalnya inventaris data, atau misalnya ada pemecahan persil, penggabungan persil, atau pemindah tanganan persil. Jika datanya analog, maka ini akan menyulitkan kita dalam pencarian data, menyulitkan juga dalam pembaharuan data. Nah, maka dari itu akan lebih mudah jika semua data itu terkomputerisasi, disusun dalam sebuah sistem agar mempermudah kita dalam mengolah data. Kemudian juga misalnya data-data analog itu tiba-tiba hilang, misalnya dalam keadaan bencana kebakaran ataupun ada gempa bumi, tsunami dan sebagainya, maka data itu akan hilang begitu saja. Tapi jika data itu tersimpan dalam suatu komputer, dalam suatu sistem, maka data itu akan lebih bisa tersimpan dengan lebih lama, akan tetap ada recovery-nya, begitu ya. Jadi bayangkan bahwa basis data ini juga tidak akan terlepas dari suatu data spasialnya. Nah, jadi yang tadi saya sebutkan bahwa informasi keruangan atau spasial ini tidak akan terlepas dari informasi atributnya. Jadi tidak mungkin hanya ada data koordinatnya, data posisinya, tapi kita tidak tahu ini sebenarnya lokasi apa, begitu ya. Jadi data atribut itu tidak akan lepas dari data spasial itu sendiri. Nah, salah satu aplikasi basis data dalam bidang keruangan adalah sistem informasi geografis yang mungkin sudah kalian pelajari atau sedang kalian pelajari di semester ini, yang dapat menyimpan dan menganalisa peta, citra satelit, data pertanahan, dan sebagainya. Nah, ini disebut dengan basis data spasial. Jadi suatu basis data yang juga memiliki informasi keruangan, maka dia disebut dengan basis data spasial. Tetapi sebelum kita belajar mengenai basis data spasial, di mana basis data spasial ini akan lebih kompleks gitu ya, karena memiliki unsur spasial dan memiliki unsur titik, bisa jadi garis, jadi polyline, jadi poligon, dan sebagainya. Maka sebelumnya kita akan mempelajari dulu mengenai basis data tradisional, di mana informasi yang disimpan dan diakses adalah informasi tekstual dan atau numeriknya saja. Ya, jadi kita akan mempelajari dahulu memanajemen basis data atributnya. Nah,
Di salah satu sumber atau reference yang saya gunakan dan nanti juga perlu kalian baca, yaitu di El-Masri dalam bukunya yang berjudul Fundamental of Database System. Disebutkan bahwa Database Management System atau DBMS, Sistem Manajemen Base Data, ini adalah kumpulan-kumpulan dari program yang bisa digunakan oleh user untuk meng-create dan juga memaintain sebuah basis data, di mana di sistem manajemen basis data ini bisa digunakan untuk mendefinisikan, mengkonstruksi, memanipulasi, dan juga berbagi database atau base data antar berbagai user dan juga bahkan berbagai aplikasi. Begitu. Jadi basis data ini dibuat dalam beberapa program-program yang akan memungkinkan user ataupun juga yang pembuat dari basis data ini untuk bisa mendefinisikan data-datanya, kemudian menyimpan datanya, kemudian memanipulasi. Jadi manipulasi di sini adalah kita bisa melakukan misalnya updating, penghapusan, penambahan dan sebagainya, dan juga basis data ini yang dibuat ini bisa digunakan oleh berbagai user dan juga berbagai software ataupun aplikasi, bahkan dapat digunakan atau diakses bersama dalam waktu yang bersamaan. Begitu ya. Bayangkan kalau misalnya kalian punya data analog mau digunakan untuk berbagai keperluan, maka dia harus diperbanyak berulang-ulang. Tapi jika kita membuatnya dalam suatu basis data, maka satu basis data ini akan bisa digunakan oleh berbagai orang, gitu ya. Nah, contohnya ini, contoh yang mudah saja yang ada di sekitar kita. Ini adalah basis data perpustakaan di universitas. Jadi misalnya Perpus UGM, dia tuh punya sistem basis data perpustakaan UGM. Nah, bayangkan kalau di Perpus UGM itu kalian pinjam buku, ya. Kalian pinjam buku, pastikan kalian ketik bukunya itu penerbitnya siapa, nomor ID-nya berapa, kemudian dipinjam oleh mahasiswa siapa, itu sudah terkoneksi satu dengan yang lain. Jadi yang pertama di sini, Perpus itu punya data mahasiswa. Nah, apakah Perpus ini dia mendata sendiri mahasiswa UGM? Nah, dia dari Perpus ini dia mengambil data mahasiswa dari database akademiknya UGM. Nah, jadi database akademik UGM ini dapat digunakan bersama-sama oleh kantor akademik UGM dan juga oleh Perpus. Begitu ya, bayangannya begitu. Kemudian yang kedua, ada database atau data-data mengenai buku. Jadi saat buku itu dibeli ataupun jurnal itu dibeli oleh universitas, dibuat penyimpanannya, basis datanya. Ada ID bukunya apa, kemudian judul bukunya apa, pengarangnya siapa, penerbitnya siapa, jumlah bukunya ada berapa, dan sebagainya. Kemudian mungkin saja ada klasifikasi buku. Jadi buku ini itu jenisnya misalnya sosial humaniora atau sains atau kesehatan. Kemudian lokasinya berada di rak berapa, itu juga mereka punya database-nya. Nah, dari semuanya itu bisa digabungkan menjadi satu. Bisa digunakan bersama-sama untuk membuat basis data yang baru atau membuat dimanipulasi untuk keperluan yang lain. Misalnya di sini untuk membuat data peminjam. Ya, jadi kan untuk membuat informasi siapa yang meminjam pasti butuh siapa yang meminjam. Nah, siapa yang meminjam ini bisa diambil dari basis data mahasiswa. Kemudian dia meminjam buku apa? Nah, bisa diambil dari basis data buku.
Kemudian bukunya ini jenisnya apa, bisa diambil dari klasifikasi buku. Kemudian ketiganya bisa diolah bersama, digunakan bersama, dia bisa menghasilkan informasi baru yang lain. Misalnya, mau dilihat dia itu pinjamnya berapa hari, kemudian kalau maksimal 3 hari, kalau sudah telat dendanya berapa. Kemudian kalau hilang, bisa dilihat harus kontak kemana, misalnya begitu ya. Jadi ini contoh sederhana mengenai basis data, ini khususnya basis data perpustakaan di universitas. Ya bayangkan kalau kita tidak membuat basis data ini, mau dilihat buku sebanyak itu di perpus, mau dicek bukunya tinggal berapa, di rak nomor berapa, akan kesulitan. Tapi kalau misalnya sudah terkomputerisasi, tinggal ketik di komputer, kita bisa tahu ini buku tinggal berapa stoknya, berada di rak berapa, kemudian yang tidak ada di rak itu sudah dipinjam oleh mahasiswa dari mana. Kita bisa lihat di basis data. Ya, sampai sini semoga bisa dipahami. Nah, jadi jika kita melakukan atau membangun suatu basis data, maka kita bisa melakukan berbagai hal. Nah, untuk membuat basis datanya ini, kita perlu melakukan pendefinisian dulu. Nah, apa yang disebut dengan pendefinisian di sini? Nah, kalau pendefinisian ini, kalau kita melakukan ingin menyimpan suatu data, kita harus mendefinisikan data ini akan disimpan dalam tipe data apa. Apakah dalam teks, ya misalnya nama mahasiswa itu kan teks ya, atau number misalnya ID mahasiswa, bisa number ataupun juga bisa teks. Kemudian bisa tanggal, misalnya tanggal pinjam, tanggal kembali, itu kita definisikan. Selain pendefinisian tipe data, juga bisa didefinisikan constraint. Nanti kita akan bisa lebih lanjut apa itu constraint gitu ya. Kemudian penyusunan atau constructing itu proses di mana kita menyimpan datanya. Jadi semua data mahasiswa disimpan di base data, buku-buku, kemudian nomor rak dan sebagainya ini dimasukkan ke basis data. Setelah tersimpan, setelah didefinisikan, maka kita bisa melakukan manipulasi. Tadi kita bisa mengekstrak lebih banyak informasi-informasi dari basis data yang sudah kita simpan tadi ya. Jadi kita nggak punya tabel ataupun basis data mengenai berapa hari buku itu sudah dipinjam oleh mahasiswa A, tapi kita bisa mendapatkan informasi itu dari semua data-data yang sudah kita simpan. Kemudian juga selain manipulasi, bisa digunakan untuk berbagi data, sharing. Jadi data mahasiswa tadi ya, ada ID, nama, dan juga jurusan. Ini selain digunakan oleh kantor akademik UGM, juga bisa digunakan oleh perpustakaan, begitu. Kemudian selain digunakan oleh berbagai user, juga dia bisa dibuka oleh berbagai aplikasi gitu ya. Misalnya data mahasiswa bisa diakses oleh si master dan juga oleh Elok misalnya gitu ya. Kalau di Elok kan kita bisa langsung ketik search mahasiswanya namanya siapa, emailnya apa, dari jurusan apa, itu sudah ada. Jadi dari Elok dia mengambil data dari akademik gitu. Jadi itu adalah kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh basis data. Nah, akan tetapi tetap ada kelebihan dan juga kurangan dari sistem manajemen basis data. Kelebihannya yang pertama yaitu mengendalikan redundansi. Nanti kita akan pelajari apa itu redundansi.
Jadi kalau redundansi itu adalah data ganda, jadi kalau kita menggunakan SMPD ini kita bisa mengendalikan redundansi. Jadi data mahasiswa tadi ini bisa digunakan oleh berbagai keperluan, bisa di perpus, bisa di akademik, keuangan, dan sebagainya. Kemudian dia juga bisa memudahkan kita saat tadi manipulasi ataupun juga mengupdate, menghapus, menambah, dan sebagainya. Jadi misalnya base data utama yang dimiliki oleh kantor akademik ini, jika mahasiswa A sudah lulus, maka di database-nya yang digunakan oleh perpus, data mahasiswa A sudah tidak ada karena dia sudah lulus, sudah terhapus begitu. Jadi satu terupdate, yang lain juga akan terupdate. Kemudian juga yang kedua, kelebihannya bisa membatasi akses yang tidak diizinkan. Ya, karena ini kita buat dalam suatu software, ada programnya, maka yang developernya yang membuat bisa memberikan misalnya password ataupun concern ataupun batasan siapa yang bisa mengakses data tersebut. Kemudian yang ketiga, menyediakan struktur penyimpanan dan teknik pencarian untuk proses query yang efisien. Jadi karena kita buat sistem basis data ini dalam sebuah program, maka kita akan mudah dalam melakukan pencarian data. Bayangkan kalau kita tadi menggunakan data analog, harus buka berlembar-lembar data, akan kesulitan, akan lama untuk mencari sebuah data. Kemudian yang keempat, menyediakan backup dan juga recovery. Karena tersimpan di komputer, ya zaman sekarang kita bisa simpan di hard disk, di cloud, ya di cloud tidak akan hilang, bisa di backup, bisa di recovery. Kemudian yang kelima, dapat digunakan oleh multiple user, bahkan pada saat yang bersamaan. Ya, data yang terpusat di UGM itu bisa digunakan oleh semuanya, semua kantor di UGM, semua bagian kantor di UGM, semua aplikasi di UGM bisa menggunakan data yang sama. Gitu. Kemudian fleksibel. Jadi struktur base data ini dapat diubah, dapat juga menambahkan data. Kemudian yang ketujuh, bisa memberikan informasi yang up to date. Jadi karena kita bisa lebih mudah untuk melakukan updating data, maka informasi yang disimpan juga informasi yang terbaru. Ini juga harus disesuaikan dengan yang merawat atau yang memaintain dari base data ini, apakah dia sering melakukan updating atau tidak. Nah, di sisi lain, selain dia memiliki kelebihan, juga memiliki kekurangan. Ya, jadi karena ini akan tadi dia kelebihannya banyak, bisa diakses oleh beberapa orang, oleh beberapa aplikasi, bahkan di waktu yang bersamaan, maka manajemen dan desainnya juga harus baik, apalagi dia memanage sebuah data yang sangat besar pastinya. Jadi perancangan di awal itu harus baik. Nah, maka SDM juga harus memiliki keahlian basis data. Baik itu yang membuat, yang merancang, maupun yang nanti yang memaintain, yang mengupdate basis data. Kemudian biaya dari hardware dan juga software-nya. Ya, kita harus beli server, kemudian untuk menyimpan data yang besar harus memiliki storage yang besar, itu akan berdampak pada biaya yang juga cukup besar.